Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistika Dasar akan mempresentasikan dan membahas mengenai contoh 6.5 materi estimasi parameter. Namun sebelum ke contoh 6.5, kami akan memberikan sedikit materi pengantar yang akan digunakan dalam pembahasan contoh 6.5. Selamat menyaksikan. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. 1. Silviana Devi Lestari. Yang kedua ada Titan Safira Widya. Yang ketiga ada Ulfa Rahmatul Makrifah. Yang keempat ada Suhud Maksum. Dan yang kelima ada Hernanda Fitria Layla. Estimasi parameter. Pengumpulan data kuantitatif melalui sampel penelitian bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi dari mana sampel itu diambil. Di dalam suatu populasi terdapat satuan-satuan kuantitatif yang disebut parameter. Pada dasarnya, kesimpulan tentang populasi dinyatakan dalam bentuk estimasi atau pendugaan terhadap satu atau beberapa parameter tersebut. Selanjutnya, di dalam sebuah sampel acak terdapat satuan-satuan kuantitatif yang disebut statistik. Karena umumnya kita bekerja pada sampel, maka harga statistik dari suatu sampel itulah yang kita gunakan untuk membuat estimasi harga parameter di populasi. Harga statistik itu pula yang kita namakan penduga atau estimator. Ketepatan estimator menjalankan fungsinya mengestimasi parameter bergantung pada besar kecilnya jarak antara harga statistik dan harga parameter. Jarak ini biasa disebut kekeliruan atau galat baku atau standar error. Oleh karena itu, sebagai pengantar untuk mengawali pembahasan estimasi parameter, terlebih dahulu diperkenalkan tentang kekeliruan baku atau galat baku. Galat baku atau standar error. Galat baku juga diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil galat baku, makin kecil tingkat kemelesetan sehingga tingkat keyakinan atau kepercayaan estimasi terhadap parameter populasi semakin tinggi. Berdasarkan teorema limit sentral, menunjukkan bahwa rata-rata dari distribusi rata-rata sampel acak akan sama dengan rata-rata populasi atau nilai harapan dari X bar atau ditulis mu X bar. Deviasi baku dari distribusi rata-rata sampel sama dengan kekeliruan baku dari X bar yang biasa ditulis dengan sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Jarak baku antara X bar dan mu atau sigma X bar sama dengan sigma per akar N disebut kekeliruan atau galat baku rata-rata populasi dari nilai harapan X bar atau standar error mean. Berikut adalah rumus galat baku beberapa parameter. Jadi, bisa dilihat seperti di tabel bahwa rumus galat baku atau standar error tergantung dengan sampel dan parameter yang digunakan. Contoh soal. Dari 800 mahasiswa suatu universitas, terpilih 25 mahasiswa sebagai sampel. Hasil perhitungan data sampel diperoleh S atau standar deviasi sampel sama dengan 4,08. Tentukan standar error rata-rata atau mean, standar error proporsi, standar error median, dan standar error standar deviasi. Penyelesaian. Diketahui dari soal bahwa P atau proporsi sampel dengan rumus cacah sampel dibagi dengan cacah populasi. Jadi P sama dengan 25 dibagi dengan 800 sama dengan 0,0313. Kemudian X sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 0,0313 sehingga diperoleh X sama dengan 0,987. Selanjutnya langsung mencari S X bar atau standar error rata-rata sama dengan
S per akar N, dengan S adalah standar deviasi sampel dan N adalah cacah sampel. Jadi Sx bar atau standar error rata-rata sama dengan 4,08 dibagi dengan akar 25 sama dengan 0,1816. Kemudian standar error proporsi atau SP sama dengan akar P kali X dibagi N, dengan N adalah cacah populasi. Jadi SP sama dengan akar 0,0313 dikali 0,987 dibagi 800 sama dengan 0,000386. Selanjutnya, standar error median atau SEMD. Rumusnya adalah 1,253 dikali S dibagi akar N, dengan N yang dipakai adalah cacah sampel. Jadi, standar error median sama dengan 1,253 dikali 4,08 dibagi akar 25 sama dengan 1,022. Kemudian yang terakhir mencari standar error standar deviasi atau SES bar sama dengan rumusnya S dibagi akar 2N, dengan N adalah cacah sampel. Jadi sama dengan 4,08 dibagi akar 2 kali 25 sama dengan 0,577. Selanjutnya, karakteristik estimator. Estimator merupakan fungsi dari nilai observasi yang berasal dari sampel dengan n elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika dari sejumlah mahasiswa di suatu universitas adalah sebesar 6,25. Maka rata-rata disimbolkan X bar sama dengan 6,25 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa di universitas tersebut, disimbolkan dengan mu. Selanjutnya, ada 3 karakteristik penting yang harus dimiliki oleh suatu estimator atau penduga. Yang pertama, tak bias. Suatu estimator disebut tak bias jika rata-rata dari rata-rata sampel acak sama dengan parameter populasi yang ditaksir. Misalnya, setiap sampel acak berukuran N1, N2, N3, N4, N5, dan seterusnya sampai NK. Maka rata-ratanya adalah X1, X2, X3, sampai XK. Nah, rata-rata dari rata-rata sampel adalah X bar sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai XK dibagi NK sama dengan mu. Mu adalah simbol dari rata-rata populasi. Jadi terbukti bahwa rata-rata sampel adalah estimator yang tak bias bagi rata-rata populasi. Yang kedua, konsisten. Nah, suatu estimator disebut konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator tersebut semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Nah, atau bisa dikatakan semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin dekat harga estimator terhadap harga parameter populasi yang diestimasi. Semisal contoh, sampel berukuran N sebesar 80. Jarak nilai rata-ratanya lebih dekat ke rata-rata populasi dibandingkan dengan sampel yang berukuran N sama dengan 50. Nah, suatu sampel acak berukuran N1 lebih kecil dari N2, lebih kecil dari N3 dari suatu populasi yang sama, maka varian sampelnya S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat.
Dikatakan N estimator yang konsisten bila selisih ketiga varians tersebut adalah S1 kuadrat min sigma kuadrat lebih besar dari S2 kuadrat min sigma kuadrat lebih besar dari S3 kuadrat min sigma kuadrat. Yang ketiga, efisien. Misalkan suatu estimator S1 pada sampel acak N1 dan estimator E2 pada sampel acak N2. Nah, dikatakan efisien jika estimator E1 variansnya relatif lebih kecil dari E2. 3. Metode estimasi. Parameter biasanya jarang diketahui nilainya, karenanya harus diperkirakan atau diduga atau diestimasi. Estimasi atau pendugaan terhadap parameter terdiri atas dua metode atau dua jenis, yaitu estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh dua nilai. Metode estimasi ada dua macam. Yang pertama adalah estimasi tunggal dan yang kedua adalah estimasi interval. Estimasi tunggal adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Misalnya, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah Rp100.000. Hal ini berarti bahwa 100.000 adalah penduga atau estimator dari mu, dengan mu adalah rata-rata populasi. Begitu pula dengan persentase banyaknya barang rusak yang diambil dari suatu box sebesar 15%. Dengan demikian, 15% adalah estimator bagi proporsi populasi. Beberapa estimator atau penduga bagi parameter proporsi, korelasi, varians, dan koefisien regresi bisa dilihat seperti tabel yang ada di gambar. Jadi, untuk parameter proporsi, estimatornya adalah P. Untuk parameter korelasi, estimatornya adalah R. Untuk parameter varians, estimatornya adalah S kuadrat. Dan untuk parameter koefisien regresi, estimatornya adalah B. Kemudian yang kedua adalah estimasi interval. Estimasi interval adalah suatu estimasi atau pendugaan yang dibatasi oleh dua nilai atau interval atau selang. Nilai tersebut berupa batas bawah dan batas atas. Kita mengharapkan bahwa suatu nilai akan terletak di dalam interval tersebut, dan yang kedemikian ini dinamakan interval keyakinan. Estimasi interval memiliki tingkat kemelesetan yang lebih kecil dibandingkan dengan estimasi tunggal. Tingkat kemelesetan dinyatakan dengan galat, sehingga tingkat galat estimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel bergantung kepada variasi distribusi rata-rata sampel. Estimasi interval sampel besar dianggap mendekati distribusi normal. Adapun rumus-rumus untuk estimasi beberapa parameter adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu estimasi sampel besar. Estimasi sampel besar yaitu estimasi yang memiliki nilai N lebih besar atau sama dengan 30. Ada 6 macam rumus yang bisa dipakai dalam estimasi sampel besar ini, tergantung dengan jenis estimasi interval yang digunakan atau yang dicari. Untuk itu, rumus-rumusnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Yang kedua atau yang terakhir yaitu tingkat keyakinan. Rumus-rumus estimasi parameter menggunakan nilai Z alfa per 2 yang ditentukan berdasarkan kurva normal sesuai tingkat keyakinan atau TK yang diberi simbol yaitu 1 min alfa. Cara menentukan harga Z alfa per 2 pada tingkat keyakinan 1 min alfa yaitu misalkan dipilih alfa sama dengan 5%, maka TK atau tingkat keyakinannya yaitu 0,95 atau 95%. Begitu pula misal dipilih alfa sama dengan 1%, maka TK atau tingkat keyakinannya yaitu 0,99 atau 99%.
Untuk perhitungan nilai-nilai tersebut, misal dipilih alfa sama dengan 5%, maka tingkat keyakinannya yaitu 95%. Dan alfa sama dengan 1%, maka tingkat keyakinannya yaitu 99%. Dapat dilakukan dengan menggunakan kurva seperti pada gambar dalam video tersebut. Misalkan diketahui tingkat keyakinan atau TK-nya yaitu 95%, maka besarnya harga Z alfa per 2 adalah. Untuk menentukan besarnya harga Z alfa per 2, jika diketahui tingkat keyakinan 95%, yaitu yang pertama pilih alfa sama dengan 5%, karena 100% dikurangi 95% sama dengan 5%, maka Z alfa per 2 sama dengan Z 2,5%, sama dengan 50% dikurangi 2,5%, sama dengan 0,5 dikurangi 0,025, yang menghasilkan 0,475. Kemudian pada tabel kurva normal, cari bilangan yang memuat 0,475. Terlihat pada tabel bahwa bilangan 0,475 terletak pada baris 1,9 kolom 6, sehingga harga Z alfa per 2 sama dengan 1,96, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Contoh 6.5, suatu sampel sebanyak 250 butir telur. Setelah diteliti ternyata 20 butir rusak. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah estimasi interval proporsi banyaknya telur. Penyelesaian dari persoalan tersebut, diketahui banyaknya sampel adalah 250, maka N bernilai 250. Kemudian banyaknya butir telur yang rusak adalah 20, maka X nilainya adalah 20. Untuk menentukan P menggunakan rumus N per X per N, maka P sama dengan 20 per 250. Maka nilai P ditemukan sebesar 0,08. Karena sudah diketahui bahwa nilai P memiliki nilai 0,08, maka kita dapat menentukan nilai Q dengan menggunakan rumus Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 0,08. Q sama dengan 0,92. Selanjutnya mencari nilai SP atau lebih dikenal dengan standar error satu proporsi, yakni dengan menggunakan rumus SP sama dengan akar dari P kali Q per N sama dengan akar 0,08 dikali 0,92 per 250, maka hasilnya ditemukan 0,0172. Karena sudah diketahui bahwa tingkat keyakinannya adalah 95%, maka TK sama dengan 1 min alfa sama dengan 95%. Maka alfa sama dengan 100% dikurang 95% sama dengan 5%. Dan alfa per 2 yakni 2,5%. Berdasarkan pada slide sebelumnya, yaitu pada slide 13 dan 14, jika tingkat keyakinan sama dengan 95%, alfa sama dengan 5% dan alfa per 2 sama dengan 2,5%, maka harga Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Kemudian untuk mencari nilai estimasi interval proporsi yakni theta, menggunakan rumus theta sama dengan atau estimasi interval sama dengan P plus minus Z alfa per 2 dikali akar P kali Q per N sama dengan 0,08 plus minus 1,96 dikali 0,0172. Maka theta itu bernilai 0,08 plus minus 0,0337. Di sini ada dua nilai, yakni pertama ialah selisih kemudian jumlah. Untuk yang selisih 0,08 dikurang 0,0337, intervalnya kurang dari
Theta kurang dari 0,08 plus 0,0337. Maka 0,046 kurang dari theta kurang dari 0,114. 0,046 kurang dari theta kurang dari 0,114 atau 4,6% kurang dari theta kurang dari 11,4%. Jadi, interval antara 4,6% dan 11,4% akan memuat proporsi telur rusak pada tingkat keyakinan 95%. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.